Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Arsayanti Gaul dengan NIM D1C124059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian mata kuliah rekayasa proses dari kelas R01. Saya akan menjawab nomor 1. Di sini saya mengambil dua reaksi, yaitu reaksi hidrogenasi dan reaksi dehidrasi. Yang pertama, dalam reaksi hidrogenasi ditambahkan H2 molekul dan dari ikatan rangkap ke ikatan tunggal. Hal ini menyebabkan jadi dari tak jenuh menjadi jenuh. Sedangkan pada reaksi dehidrasi, molekul melepaskan hidrogen atau H2 dari ikatan tunggal ke ikatan rangkap dan dari jenuh menjadi tak jenuh. Yang nomor 2, kami membahas reaksi dehidrasi di kelompok 5. Reaksi dehidrasi menggunakan katalis asam. Katalis merupakan zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis berubah permanen dalam reaksi tersebut. Fungsi dari katalis dalam industri kimia yaitu 1. Mempercepat reaksi sehingga produksi lebih efisien. 2. Meningkatkan hasil. Yang ketiga, menghemat energi dan biaya. Nomor 3, jika proses hidrogenasi nabati cair tidak sempurna, maka sebagian lemak bisa berubah menjadi lemak trans, dan ini dapat mempengaruhi dampak negatif bagi kesehatan, seperti menaikkan kolesterol jahat, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, dan meningkatkan risiko diabetes. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan perbedaan antara dehidrogenasi reaksi kimia dan dehidrogenasi enzim. Berikan satu contoh penerapannya dalam industri pangan. Dehidrogenasi dalam reaksi kimia yaitu menambahkan gas hidrogen H2 ke ikatan rangkap pada minyak atau lemak dengan katalis logam. Contohnya pada pembuatan margarin. Yang kedua, dehidrogenasi pada enzim yaitu pelepasan hidrogen dari suatu substrat dalam reaksi oksidasi dan reduksi, dan contohnya adalah alkohol yang dipakai untuk bioteknologi. Selanjutnya nomor 5. Mekanisme bleaching earth. Pada proses bleaching CPO, bleaching earth bekerja dengan cara absorpsi, yang dimana pigmen dan pengotor menempel pada permukaan bleaching earth dan lalu ikut terpisah dari minyak. Selanjutnya nomor 6. Tahap esterifikasi asam digunakan terlebih dahulu karena asam lemak bebas AFFA yang tinggi akan mengganggu transesterifikasi basal. Saat minyak yang masih banyak asam lemak bebas langsung diberi katalis FFA akan bereaksi basa dan membentuk sabun. Esterifikasi asam menurunkan FFA dengan mengubah asam lemak menjadi ester. Selanjutnya untuk nomor 7, reaksi dehidrasi adalah reaksi yang untuk menghilangkan air atau H2 dari molekul sehingga struktur kimianya berubah. Sedangkan untuk pengeringan adalah proses mengurangi kadar air dari bahan pangan. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan peran reaksi isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Dalam pembuatan sirup fruktosa tinggi atau HFCS dan gula glukosa, reaksi isomerisasi enzimatik digunakan di mana prosesnya mengubah glukosa menjadi fruktosa tanpa mengubah rumus molekulnya. Namun, dalam pembuatan sirup fruktosa tinggi atau HFCH dan gula glukosa biasa memiliki susunan atom yang berbeda. Hal inilah yang membuat sifat manisnya berbeda. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Saya memilih reaksi bleaching. Reaksi bleaching adalah proses menghilangkan pigmen warna dan pengotor yang tidak diinginkan. Dalam proses bleaching, kondisi operasi digunakan ada 3 yaitu suhu, waktu, dan pH.
Yang pertama, suhu. Suhu membantu pigmen lebih mudah lepas dari bahan, dan jika tidak dikendalikan, suhu yang rendah akan mengakibatkan proses menjadi lambat. Yang kedua, waktu. Waktu mempercepat pengikatan pigmen, dan jika waktu terlalu singkat, warna yang hilang tidak akan maksimal. Yang ketiga, pH. pH mempengaruhi efektivitas bahan pemecat dan menjaga kestabilan komponen. Jika pH tidak sesuai, daya serap bleaching akan menurun. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10. Menurut saya, reaksi yang paling penting untuk dikembangkan dalam pangan Indonesia dan untuk inovasi pangan yaitu reaksi isomerisasi. Secara teknis, isomerisasi mengubah struktur gula tanpa mengubah rumus molekulnya. Reaksi ini dapat digunakan untuk industri pangan karena bisa digunakan untuk produk minuman, sirup, roti, dan yogurt. Dan secara teknis, produk seperti sirup, fruktosa, dan secara ekonomis, produk seperti sirup fruktosa tinggi mempunyai pasar luas dan proses enzimatik ini cenderung lebih hemat energi. Sekian jawaban dari ujian saya ucapkan terima kasih.